Kontradiksi logis dalam Trinitas sudah tadi. Sekarang kontradiksi dalam konsep Trinitas. Satu, jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Apakah Bapa berdoa juga kepada dirinya? Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dengan Yesus, ya, mengapa Yesus berkata Bapa lebih besar dari aku? Yohanes 14:28. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa tidak mengetahui akan hari kiamat tadi? Dia bertanya, kan gitu. Nah, sekarang kontradiksi peran. Saya ulangi, peran dan keberadaan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, dan memiliki awal keberadaan? Bukankah Tuhan Maha Ada dan tidak berawal? Jadi kalau Tuhan di sini konsepnya ngebrojor dari selangkangan, masa Tuhan lewat selangkangan? Bagaimana sih begini? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia makan, dia minum, tidak tidur, dia tidur? Kan mesti Tuhan tuh kalau ayat kursi nggak makan, nggak tidur. Ya. Dan mengalami kelelahan, capek loh Yesus tuh. Bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Bisakah Tuhan yang maha hidup untuk tidak mengalami kematian? Jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kepada siapa dia membayar tebusan itu? Kepada dirinya kah sendiri atau kepada Tuhan yang lain? Dia nebusin untuk siapa tuh? Halo teman-teman, kita baru dengarkan bersama beberapa pertanyaan Egy Sujana yang melihat Yesus hanya dari natur manusianya, sehingga dia menganggap itu sebuah kontradiksi. Kenapa dia bilang itu kontradiksi? Karena dia menafsirkan Alkitab Kristen sesuai dengan yang dia mau. Dia hanya melihat Yesus dari nature manusianya. Dia tutup mata soal keilahian Yesus dalam Alkitab. Giliran digunakan standar yang sama pada Quran, Egy Sujana mau halalkan darah lawan debatnya. Berikut ini adalah tanggapan debater Kristen atas tafsiran yang katanya kontradiksi. Tidak logik itu adalah apakah yang datang kemudian itu selalu tidak bisa dikoreksi dengan melihat kepada yang lebih dulu? Kalau bicara tentang Alkitab Prof. Egy, bahwa banyak kontradiksi. Saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran, juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini, kontradiksi. Keluar semua juga, sama. Tapi kan ini ranah tafsir, kita perlu ahlinya untuk bisa mengurai apa yang katanya kontradiksi. Biar nggak fitnah, contoh klik satu ada kontradiksi di Quran. Yang mana? Ayat berapa dengan ayat berapa? Ya, nanti ya Prof ya. Jangan nanti sekarang, kok fitnah sudah. Ini waktunya nggak apa-apa. Bilang banyak lagi. Nanti. Saya nggak minta banyak, satu. Siap. Buktikan. Yang mana coba? Siap. Mana ya, coba? nanti. Oke, tunggu 1 menit, lanjut Pak. 1 menit. Saya kira saya cukup sampai di sini. Egy Sujana tidak mengerti pernyataan Pendeta Moses. Pendeta Moses mau bilang, kalau mau cari kontradiksinya Al-Quran juga ada, tergantung siapa yang menginterpretasikan. Kalau ditanya Muslim, mereka bilang itu bukan kontradiksi. Mari kita uji perkataan dari Pendeta Moses. Apakah benar kalau kita ketik di Google, akan muncul kontradiksi dalam Quran? Kita ketik di kolom pencarian lalu cari. Kita akan ditunjukkan hasil pencarian sebagai berikut. Teman-teman bisa coba sendiri dan baca sendiri. Artinya apa yang Pendeta Moses katakan tadi benar. Pendeta Moses tadi juga katakan kontradiksi itu menurut interpretasi penulis website. Meskipun Muslim katakan itu bukan kontradiksi. Mendengar pernyataan itu, Egy Sujana sekali lagi ngamuk dan menuduh lawan debat sebagai penista Quran dan halal darahnya. Padahal dia juga mengatakan hal yang sama tentang Alkitab. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam.
Gue bunuh pun nggak apa-apa kok. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya Tadi lo yang ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan Diam. begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat Iya, yang kau bilang kontradiksi. tapi Anda sudah bicara membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti Kalau dia itu. nggak bisa buktikan, Ditarik jangan pernyataannya. fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin, gitu loh. Oke. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh. dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia Kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Baik. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi Ya, nih. silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi memang harus menjaga. Oh, enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktiin satu ayat. Ya? Yang Loh. kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, Prof. dokter juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Nababan dia minta dan maaf lah. Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjutkan maksudnya. pertanyaan. Saya yakin Pendeta Moses bisa menyebutkan kontradiksi dalam Quran. Tapi kalau lihat reaksi dari Egy Sujana tadi, bisa-bisa bubar acara debat. Belum dibilang aja udah ngamuk. Gimana kalau disampaikan oleh Pendeta Moses? Saya pikir Pendeta Moses cukup bijaksana dalam hal ini. Saya saja yang bukan dokter bisa mengerti maksud Pendeta Moses. Jika kitab kita ditafsir orang lain, tentu akan dibilang kontradiksi oleh orang itu. Tapi bagi yang mengimani itu bukan kontradiksi. Karena penafsiran Egy Sujana terhadap Alkitab berbeda dengan orang Kristen menafsirkan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap debat Islam Kristen. Mungkin lain kali Egy Sujana jangan diundang debat lagi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. jangan. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya Tadi hak lo yang untuk- ngomong, gue diam loh. Enggak, Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu
khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.